Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan seluruh peserta Fabu Special Event yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberkahan dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara kegiatan sehari belajar menulis esai beasiswa unggulan dari ragam perspektif rumpun studi. Acara ini dipersembahkan oleh komunitas forum Ordi Beasiswa Unggulan Fabu dan didukung oleh cemerlang.com sebagai bentuk komitmen dalam memperluas literasi dan meningkatkan kualitas persiapan calon pendaftar beasiswa unggulan di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu sehingga kita dapat belajar bersama dan memberikan manfaat, wawasan baru, yang menjadi bekal dalam menyusun essay terbaik beasiswa unggulan tahun 2026. Perkenalkan, saya Muhammad Raka Rayana Pasha, Prodi Beasiswa Unggulan tahun 2025 dari Program Studi Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata IPB University. Dan kali ini saya akan bertugas sebagai Master of Ceremony yang akan membantu jalannya acara dari awal hingga selesai. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi tanpa berlama-lama lagi, tiba saat yang kita tunggu yaitu sesi pemaparan. Dan nantinya hal ini akan diwaparin oleh Ibu Brilian Kristalia Anjani yang merupakan awardee Beasiswa Unggulan Kemendikbudristek 2024 dan mahasiswa program studi teknologi pangan Universitas Gajah Mada. Selama perkuliahan, ia mengembangkan diri melalui kepemimpinan, inovasi, serta pengalaman internasional, termasuk program Suiji di Jepang dan program akademik di Prince of Songkla University, Thailand. Memiliki ketertarikan pada isu keberlanjutan, beliau berhasil meraih juara satu Winner Baju Hackathon 2025 melalui inovasi kemasan berbasis miselium. Ia juga aktif dalam berbagai organisasi dan pengalaman pengembangan kepemimpinan mahasiswa. Melalui Fabu Special Event, beliau juga berbagi strategi menyusun SCB unggulan dengan mengemas perial akademik, pengalaman organisasi, prestasi, visi kontribusi, dan menjadi narasi autentik, sistematis, dan berdaya asing. Kepada Saudara Brilian, waktu sudah tepat pada 30 menit, kami persilakan. Oke, terima kasih MC untuk perkenalannya. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Terima kasih kalian udah nyempetin waktu untuk di weekend pagi-pagi ini untuk dengerin terkait sharing bagaimana sih cara nulis esai BU atau bisa unggulan dan khususnya di rumpun studi teknologi pangan. Nah, sebelumnya di sini aku akan share screen dulu slides yang mau aku tampilin. Oke, kira-kira teman-teman bisa terlihat slide-nya? Bisa, Kak. Oke. Oke, jadi, di sini seperti yang udah dibilang sama MC tadi, aku akan sharing terkait gimana sih cara aku, kemarin nulis atau ngerangkai esai beasiswa unggulanku, dan di sini aku khususnya isu apa yang aku angkat di prodi yang aku sekarang, yaitu teknologi pangan. Nah, mungkin sini aku akan perkenalan diri lagi. Kenalin, nama aku Brilian Anjani, teman-teman bisa panggil aku Alia. Dan aku mahasiswi semester 7 di Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian dari Universitas Gajah Mada, dan sekarang aku lagi student exchange di Prince Songkla University di Thailand. Jadi aku sekarang lagi di Thailand, teman-teman. Nah, di sini mungkin aku mau cek dulu nih kira-kira teman-teman di sini lagi ngapain. Boleh banget kalau teman-teman yang kayak siap nih lagi di depan device-nya, mungkin lagi dengerin, boleh ketik di kolom chat angka 1, terus kalau teman-teman misalnya nomor 2 itu, teman-teman misalnya ada yang baru bangun tidur atau enggak kayak masih bingung nih pagi-pagi udah ada Zoom, boleh banget untuk nomor 2. Terus kalau nomor 3 mungkin teman-teman yang kayak
masih bingung nih, ini kira-kira aku mau dengerin apa ya, itu boleh banget ramein di kolom chatnya biar aku bisa lihat partisipasi dari teman-teman. Nah, mungkin di sini aku juga lihat teman-teman yang udah on cam, thank you banget juga. Nah, mungkin aku mau lihat nih partisipasi teman-teman. Oke, ini aku lihat 1, 2. Oke, berarti ini udah di tengah-tengah ya, ada yang siap atau ada yang kayak masih bingung nih persiapannya gimana atau kira-kira SIBU kalian itu nanti kayak gimana. Oke, thank you teman-teman buat partisipasinya. Dan mungkin di sini aku akan mulai dulu dari yang paling umum dulu ya, kira-kira esai itu apa dan SIBU itu kira-kira kriterianya seperti apa dan strukturnya seperti apa, dan nanti aku akan lebih merinci lagi ke prodi teknologi pangan. Nah, pertama, mungkin di sini teman-teman ada yang tahu nih, apa sih esai itu, dan mungkin ini secara teoritisnya aja, esai itu sebuah tulisan untuk menyampaikan gagasan, argumen, atau refleksi kita terhadap suatu topik. Nah, di sini untuk esai itu kan biasanya ada banyak ya, ada esai buat apply beasiswa, ada esai untuk apply misalnya program program misalnya exchange atau program-program lain. Nah, biasanya esai itu, dia itu personal, terus dia berisi argumen, terus dia punya struktur dan juga fleksibel, di mana, fleksibel ini dia itu misalnya nggak kayak karya tulis yang misalnya ada struktur yang benar-benar harus dikasih, diikutin. Nah, di sini tuh kita bisa lebih fleksibel, terus di sini juga personal itu adalah karena kita di sini konteksnya esai beasiswa unggulan. Nah, biasanya beasiswa unggulan tuh kalian bisa cari, beasiswa unggulan tuh carinya itu, wording yang seperti apa sih. Nah, biasanya dari beasiswa unggulan ini, cari kita yang ingin atau berkontribusi kepada masyarakat atau enggak pada negara. Nah, jadi, kalian bisa lebih tunjukin kontribusi kalian di esai kalian dan, karena kalian akan ceritain pengalaman kalian, jadi itu esainya akan jadi esai yang personal. Jadi untuk, reviewer tahu nih kira-kira kalian tuh kayak gimana dari esai yang kalian tulis. Nah, selanjutnya kita akan lanjut kira-kira esai itu, strukturnya itu apa. Nah, di sini mungkin sebelum ke situ aku mau ngasih tau dulu untuk beasiswa unggulan itu biasanya ketentuannya cuma 2 ini, yaitu, mereka akan kasih judul atau tema yang, tiap tahunnya itu berbeda. Jadi, kalau di tahunku, aku pas itu daftarnya di tahun 2024. Nah, di tahun 2024 sendiri, judul, esaiku itu terkait kontribusi aku terhadap Indonesia. Nah, kalau yang misalnya di tahun 2025 kalau kalian cek, itu terkait dampak, kayak karakter di era digital. Jadi nanti kalian bisa nyesuaiin sama tema yang akan dirilis sama Beasiswa Unggulan untuk tahun ini. Nah, di sini selain judul, itu pastinya juga ada jumlah kata. Nah, di mana di sini kalau S1, di mana aku kemarin daftar, itu katanya paling sedikit 1.000 dan paling banyak 1.500. Tapi di sini untuk jenjang yang lebih tinggi, itu kata-katanya lebih banyak, yaitu mulai dari 1.500 sampai paling banyak 2.000. Nah, untuk di sini aku akan lebih jelasin gimana sih aku kemarin nulis di, jenjang S1. Nah, mungkin kita udah tahu ketentuannya apa aja, terus, tadi esai itu apa aja sih kayak dasar-dasarnya, kita akan mulai ke strukturnya. Nah, biasanya struktur esai itu ada 3, yaitu ada pembukaan, isi, dan penutup. Nah, di pembukaan itu biasanya kita, kalau reviewer atau orang yang ngecek esai itu kan pasti baca ribuan esai kan, nggak cuma esai kalian aja. Jadi kita perlu pembukaan yang menarik perhatian mereka. Jadi kita perlu
hook. Jadi hook itu kalimat pembuka untuk menarik perhatian dari pembaca sejak awal. Nah, hook itu bisa macam-macam. Jadi misalnya kalian, ada quotes nih yang ngena di kalian. Nah, dan itu kalian bisa pakai. Atau kalian punya moto hidup, atau misalnya bisa pakai pertanyaan pemantik, atau bisa pakai pernyataan yang kuat gitu. Nah, misalnya ya quotes-nya, kalian bisa pakai quotes bahasa Inggris, misalnya kayak, "It's okay to fail, at least you try." Berarti kayak, nggak apa kalau kamu gagal, yang penting kamu udah coba. Nah, kalian nanti bisa tuh ngebawa value yang kalian pegang, misalnya di setiap kesempatan yang kalian coba di selama hidup kalian. Kayak misalnya, oke karena kalian yakin misalnya kesempatan itu nggak datang 2 kali, jadi at least kalian udah coba, walaupun hasilnya itu nanti gimana, itu bisa, kalian bawa nanti, alurnya di, mmm, esai kalian. Nah, kalau aku sendiri kemarin aku juga pakai moto hidup, jadi atau kayak quotes gitu. Nah, yang aku pakai itu kemarin, "Be a blessing to others," atau kayak menjadi berkat bagi semua orang. Nah, itu tuh aku pakai itu untuk cerita-ceritaku di, mmm, keseluruhan esai. Jadi kayak apa yang aku lakuin itu aku lakuin biar aku bisa jadi dampak lah ke, orang di sekitarku atau ke masyarakat. Nah, itu juga bisa. Nah, mungkin tuh setelah kalian misalnya ada hook, itu lanjut ke perkenalan. Nah, nanti kalian bisa kenalin, misalnya, "Perkenalkan saya siapa 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 dari mahasiswi semester 3 program studi teknologi pangan dan hasil pertanian." Terus, mmm, bisa disambungin sama nilai yang udah kalian pegang di atas. Nah, nanti misalnya setelah kalian udah perkenalan diri, kalian bisa di ending-nya itu dikasih, isu yang mau kalian bahas. Nah, misalnya di sini aku pakai dari punyaku, yang aku mau berdampak bagi semua orang. Nah, aku kaitin lagi kayak aku, mmm, berdampaknya nggak cuma ke orang, tapi aku juga mau ke lingkungan. Nah, terus aku poinin lagi ke isu sampah yang ada. Nah, jadi pada akhirnya isu yang aku mau bahas itu adalah terkait topik sampah yang ada di Indonesia. Nah, itu, bisa teman-teman pakai untuk pembukaan dan itu panjangnya, sekitar 1 sampai 2 paragraf. Nah, mungkin itu untuk pembukaan sebelum, masuk ke isi dari esai kalian. Dan di sini mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya di tengah-tengah, boleh langsung tanya aja. Nah, yang kedua, aku langsung aja bahas ke isinya. Jadi, di isi esai itu, biasanya yang pertama, pastinya itu pembahasannya dari umum ke khusus. Nah, misalnya kalian ada gagasan, itu dari gagasan utama, itu nanti disertai dengan gagasan pendukung. Nah, nanti bisa untuk, mmm dikasih misalnya fakta dari sumber apa atau enggak data dari masalah yang diangkat. Nah, kalau aku karena aku pakai isu sampah jadinya aku kasih tahu, sampah di Indonesia itu ada berapa, di tahun berapa, berdasarkan sumber apa. Nah, itu aku kasih itu. Terus aku, hubungin sama pengalaman pribadi yang relevan. Nah, misalnya aku pernah ikut yang lomba itu aku inovasi untuk buat kemasan yang bisa didaur ulang. Nah, itu kan berarti aku, mmm, udah nunjukin kalau aku ada pengalaman yang menunjukkan kalau aku juga kontribusi terhadap, mmm, isu yang aku angkat. Nah, di sini penting untuk teman-teman jangan cuma telling doang atau ceritain, tapi teman-teman bisa show, atau nunjukin apa sih, pengalaman yang teman-teman pernah lakuin dan, berkaitan dengan isu yang teman-teman angkat. Nah, di sini
Untuk kalau teman-teman mau ceritain terkait pengalaman atau ilustrasiin kayak gimana sih showing terkait kontribusi kalian atau yang udah pernah kalian lakuin, kalian bisa pakai STAR method. Nah, jadi STAR method itu bagi teman-teman yang belum pernah dengar, itu tuh kepanjangannya dari situation, task, action, dan result. Nah, jadi mungkin dari awal situasinya apa. Nah, kalau di esaiku kemarin, aku itu nunjukin juga kalau misalnya um, aku ikut organisasi. Nah, misalnya di organisasi ini, aku kasih tahu kalau aku berperan sebagai misalnya tim leader di bagian program. Nah, itu aku ngapain aja di tim leader itu, aku me-manage, tim yang berisi berapa orang, dan di situ kita membuat kurikulum kepemimpinan selama 3 bulan untuk mahasiswi yang ada di Jogja. Nah, misalnya kayak gitu. Itu kan udah ngasih tahu kalau, situasinya aku sebagai tim leader atau sebagai kayak kepala divisi, dan aku di situ tanggung jawabnya untuk memimpin sebuah tim untuk membuat atau mengelola program kepemimpinan selama 3 bulan. Nah, terus, mmm, setelah itu kasih tahu action-nya apa, misalnya aku, kemarin aku merumuskan kurikulum dengan gini gini gini, terus aku, melakukan melakukan programnya selama berapa hari dan lain-lain, kasih tahu, terus nanti result-nya apa, misalnya result-nya itu bisa dari pesertanya, dari program itu peserta bilang kalau dia merasa terbantu dengan ini ininya. Jadi, mmm, dari sini kita bisa lebih terukur juga dan terlihat kira-kira aksi yang udah kita lakukan itu, dampaknya apa ke target atau orang-orang yang emang kita ingin develop. Nah, di sini, mmm, itu tadi contoh gimana untuk menerapkan dari STAR method-nya itu. Nah, terus di sini kalau kalian misalnya udah ngelakuin atau nunjukin nih pengalaman kalian apa-apa, itu kalian bisa, hubungin sama jurusan kalian juga. Jadi kan di sini kan, mmm, kita kan juga mewakili atau kayak ngasih tahu kan kalau kita dari jurusan apa. Nah, itu juga pastiin kalau itu juga relevan. Jadi kita kayak, setidaknya dari awal, oh kita emang milih jurusan ini, itu karena emang kita udah punya planning jangka panjang untuk berkontribusi. Nah, di sini aku hubungkan dengan jurusan itu terkait isu sampah tadi misalnya, teman-teman di sini kan yang jurusan teknologi pangan itu pasti ada belajar tentang gimana cara untuk, mengolah limbah pertanian atau gimana di bagian teknologi pengemasan, cara, membuat dari bahan-bahan limbah misalnya dari kitosan atau dari, buat edible film kayak gitu. Nah, bisa nih teman-teman pakai yang memang kita pelajarin itu untuk misalnya isu sampah. Misalnya yang aku tulis, aku mau pakai ilmuku di jurusan ini untuk menggantikan kemasan sekali pakai di kemasan mie instan, misalnya kayak gitu, dengan edible film. Nah, itu kan berarti kalian memang udah tahu nih kira-kira kalian tuh belajar apa dan emang nanti kalian ingin kontribusinya apa. Nah, terus yang terakhir, itu kalian bisa, kasih tahu, ceritain nanti kontribusi apa sih akan akan kalian berikan untuk Indonesia atau ke masyarakat. Nah, di sini kontribusinya tadi mungkin aku udah kasih tahu ke kalian yang misalnya contoh edible film. Nah, di sini kalian misalnya juga mau buat komunitas yang bergerak di isu keberlanjutan yang misalnya edukasi terkait, meningkatkan awareness untuk lebih
untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai atau bisa memberikan edukasi terkait gizi atau, terkait pemilihan pangan, itu juga bisa. Jadi untuk kontribusinya misalnya nggak perlu yang, kayak muluk-muluk banget, tapi kira-kira itu kayak visible dan, lebih terukur lah yang bisa kita lakuin. Terus ini setelah, udah kebayang nih misalnya kalian isinya itu bakal apa aja, nah kita bakal lanjut lagi ke bagian terakhir, yaitu penutup esai. Nah, penutup ini itu merangkum dari gagasan utama. Jadi kalian bisa, mmm, state lagi inti dari gagasan yang mau kalian bawa, terus juga kasih optimisme terkait isu atau kontribusi yang mau kalian berikan kalau jadi awardee. Jadi intinya itu, 1 paragraf terakhir itu kalian akan kasih tahu alasan layak menjadi awardee. Jadi kayak, setelah menjadi awardee Wisa Unggulan, saya yakin saya akan bla 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 bla. Nah, kayak gitu. Terus juga bisa kasih refleksi dari pendahuluan. Nah, misalnya aku di pendahuluan itu aku state kalau aku mau jadi berkat bagi semua orang. Nah, aku, refleksi lagi nih, aku kaitin lagi sama yang aku opening di awal, kalau misalnya, mmm, aku mau, kayak semua orang punya jalannya masing-masing dan jalanku sendiri adalah ingin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarku. Nah, ya lo aku state itu ulang. Nah, mungkin itu untuk, gambaran soal gimana sih aku aplikasiin dari kira-kira struktur esai ini dan untuk beberapa tips, jadi kalian, boleh untuk hindarin kalimat yang mungkin bertele-tele. Jadi, misalnya pakai kata kata yang sama itu bisa untuk lebih di parafrasain lagi. Jadi kalimatnya enggak yang bertele-tele lah istilahnya. Terus tadi aku udah bilang untuk tunjukin gagasan kalian lewat cerita nyata, yaitu untuk show your story, jangan cuma di-tell aja. Terus yang terakhir itu personalize your essay. Jadi, kalian bisa kasih, kayak your personalization di essay itu, kasih misalnya tadi misalnya dari diri kalian value-nya apa, atau enggak kalian emang punya motivasi apa, itu bisa untuk dikasih. Jadi itu akan membuat esai kalian tuh lebih autentik juga. Nah ini, juga kalian kalau misal kalian boleh banget nunjukin misalnya kalian punya prestasi apa, tapi, kalau dari aku sendiri, aku juga nunjukin, mmm cerita di mana aku misalnya gagal mendapatkan suatu, mmm, kesempatan dan aku nunjukin gimana aku bisa bangkit lagi dari kegagalan itu dan aku bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang sebelumnya. Jadi, mmm, nggak s jadi aku nggak tunjukin kayak semua prestasiku kayak berjalan secara mulus, tapi aku juga nunjukin kalau aku juga pernah mengalami kegagalan dan gimana sih cara aku bangkit dari itu, dan pada akhirnya aku bisa, mmm, manfaatkan peluang yang aku dapatkan gitu. Itu juga bisa dipakai juga buat di esai kalian. Nah terus, selanjutnya setelah kita tahu, terkait gimana sih, cara nulis esai dan pastinya kan, di sini untuk jurusan teknologi pangan ada banyak sebenarnya isu-isu yang bisa kita angkat, apalagi di sekarang yang udah ada banyak banget terkait, kebijakan-kebijakan dari pemerintah juga, apalagi di isu pangan. Nah, mungkin ini aku akan, kasih, mmm, sedikit topik yang bisa diangkat kira-kira kalau di teknologi pangan. Nah,
di sini pertama kalian bisa banget untuk misalnya bahas food safety atau keamanan pangan. Jadi tuh kalau kalian bisa untuk hubungin apa yang jurusan kalian pelajarin, especially di teknologi pangan, untuk diangkat menjadi isu yang kalian bawa di esai. Nah, misalnya di food safety yang pertama. Nah, kalian bisa bahas misalnya di sini kasus foodborne disease itu misalnya masih tinggi, kayak keracunan dari pangan atau dari keamanan pangannya sendiri, itu kan di sini kan masih ada kan teman-teman. Mungkin teman-teman juga sadar. Nah, teman-teman bisa mungkin bawa itu atau enggak juga bisa dari kesadaran GMP itu kayak Good Manufacturing Practice atau HACCP di UMKM itu masih rendah untuk aplikasinya atau misalnya terkait keamanan pangan di industri itu teman-teman bisa misalnya bisa angkat isu itu juga. Terus untuk di food security atau di ketahanan pangan, itu misalnya teman-teman bisa bawa misalnya pertumbuhan penduduk di Indonesia itu semakin meningkat, terus misalnya perubahan iklim yang, mmm, bisa mengaruhi dari produksi dari pangan sendiri. Nah, terus nanti bisa dikaitin juga kayak Indonesia masih bergantung dengan komoditas impor. Nah, teman-teman bisa, dari situ misalnya teman-teman bisa cari tahu nih teman-teman bisa kontribusi di apa, misalnya bisa ngembangin pangan yang berbasis komunitas lokal buat ketahanan pangan nasional tuh bisa juga. Terus selanjutnya, di sini ada bagian food loss dan food waste. Nah, di sini kan, kalian bisa cari ini data di Indonesia itu food waste itu masih tinggi banget. Terus itu juga, bisa hasilin emisi atau misalnya kayak, mmm, apa ya, kebanyakan waste di TPA itu dari food. Nah, itu teman-teman bisa, mmm, olah dari situ misalnya teman-teman mau buat komunitas yang mengurangi, apa ya, yang mencegah, food waste, itu juga bisa. Kan di sini juga ada nih komunitas yang udah bergerak di situ juga. Nah, terus yang keempat itu bisa di bagian gizi dan pangan fungsional. Jadi, misalnya di sini, kayak stunting atau enggak diabetes atau obesitas atau enggak misalnya, di sini tren dari masyarakat yang mulai cari pangan sehat. Nah, itu juga bisa teman-teman develop dari situ. Misalnya untuk menciptakan makanan yang untuk mencegah atau menangani dari permasalahan kesehatan tersebut. Terus ada juga misalnya hilirisasi pangan lokal. Nah, di sini, misalnya kayak banyak komoditas di Indonesia yang sebenarnya dijualnya itu sebagai bahan mentah. Sebenarnya kalau misalnya udah diolah itu bisa, nilai jualnya bisa lebih tinggi. Jadi, misalnya teman-teman bisa dari singkong ini teman-teman, olah jadi tepung mokaf, terus misalnya bisa pemberdayaan ke masyarakat yang di desa yang emang teknologinya masih kurang atau masih perlu edukasi lagi. Nah, itu juga bisa. Nah, terus yang terakhir itu ada sustainability. Jadi ini isu yang kemarin aku angkat terkait keberlanjutan. Nah, itu tadi bisa dari limbah besar yang dari industri atau misalnya teman-teman bisa langsung point out ke nomor SDG yang pingin teman-teman selesain. Nah, kemarin tuh aku ada kasih 2 nomor SDG, itu ada SDG 14 terkait kehidupan di bawah laut atau life below water. Jadi aku kayak ceritain kalau misalnya kemasan sekali pakai itu kan bisa berdampak ke hewan-hewan yang di laut. Jadinya aku mau buat edible film yang bisa diterapin di industri supaya itu bisa dicegah, bisa kayak gitu. Nah, mungkin, juga terkait circular economy itu juga bisa. Nah, mungkin ini, tadi aku kasih contoh, mungkin isu-isu apa aja sih yang bisa diangkat yang berkaitan dengan teknologi pangan. Dan sebenarnya itu
banyak banget kalau kalian lihat scope-nya banyak dan itu sangat-sangat relate dengan kondisi yang ada di Indonesia dan bisa menjadi juga menjadi urgensi juga lah karena ini pangan kan penting ya dan itu kita nggak bisa hidup juga tanpa pangan. Jadi untuk teman-teman yang di sini kuliah di teknologi pangan, kalian jangan khawatir untuk kalau kehabisan topik atau isu karena banyak banget yang bisa kalian cari. Nah, ini mungkin terkait teknologi pangan dan yang terakhir itu terkait gimana sih cara evaluasi atau proofread esai kalian setelah kalian udah selesai nulis. Nah, yang pertama itu pasti kalian bisa evaluasi dari segi bahasanya sendiri, misalnya dilihat ada typo atau enggak, terus apakah mmm, kata yang dipakai itu sesuai KBBI atau enggak, terus gimana penulisannya, apakah Query dan lain-lain, terus pakai kalimat yang efektif dan tidak bertele-tele. Terus di sini juga dari segi konten itu bisa kalian baca-baca ulang. Kira-kira yang aku tulis pas pendahuluan itu sampai akhir, itu apakah berhubungan atau apakah ada benang merahnya. Jadi, biasanya kalau baca itu biasanya kan, oh ada hubungannya dari awal sampai akhir, jadinya kayak ada alurnya dari esainya itu. Nah itu lebih, mmm, menarik juga jika dibaca dan itu juga, pastiin juga konten kalian ada motivasi yang jelas, terus ada pengalaman yang emang relevan, terkait isu yang kalian angkat dan juga tema dari beasiswa unggulannya itu. Terus kalian juga bisa ada refleksi, misalnya tadi kalian hadapi kegagalan, tapi akhirnya kan coba bangkit. Terus yang terakhir juga pastinya ada kontribusi kalian tuh mau kayak apa. Nah, terus untuk yang teknikalnya sendiri, itu terkait jumlah kata, seperti di ketentuan tadi, dan juga, formatnya. Nah, tapi kalau di, esai Besonggulan ini, kita bakal kayak nulisnya itu kayak kita nggak akan upload dokumen atau PDF gitu ke dalam laman pendaftaran. Jadi kita kayak udah dikasih spot untuk menulis esai itu. Jadi biasanya aku kayak taruh di Google Docs atau taruh di Word, nanti baru aku copy ke dalam kotak, pengisian esai yang dikasih sama, Biswanggulan. Nah, di sini juga biasanya aku minta orang buat proofread esai aku. Jadi biar, apa ya, point of view-nya nggak cuma dari aku dan aku bisa dapat evaluasi dari, temanku yang misalnya kemarin temanku karena aku daftarnya di semester 3, nah aku minta tolong ke temanku yang misalnya dari semester 1 dia daftar dan lolos untuk misalnya untuk review esai aku, atau enggak aku juga minta tolong ke kakak tingkat atau enggak yang udah pernah, nulis esai beasiswa unggulan atau esai-esai beasiswa pada umumnya. Dan itu juga membantu banget karena mereka juga pasti ada feedback yang kita dapat dari mereka. Nah mungkin itu, dari segi evaluasi dan proofread. Nah mungkin itu aja teman-teman untuk yang bisa aku sampaikan, yang aku sharing ke kalian terkait esai, gimana sih cara nulis esai beasiswa unggulan khususnya di prodi teknologi pangan dan hasil pertanian kalau aku. Dan, intinya teman-teman bisa otentik aja sama apa yang kalian tulis, terus bisa show yourself, kontribusi kalian, pengalaman kalian di esai itu, dan ya bisa minta evaluasi atau proofread dari orang-orang yang, pernah juga untuk, esai. Mungkin itu aja dari aku, kalau kalian mau nanya-nanya lagi boleh, ini ada sosial media aku dan, aku balikin ke MC. Oke, wow tentunya terima kasih banyak kepada Kak Brilian atas informasi yang telah materi lah bisa dibilang telah diberikan.
Dan tentunya sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, ada Safira Rehana, boleh untuk silakan hidupkan mic dan langsung bertanya. Oke, baik. Terima kasih Kak Raka atas kesempatannya dan Kak Brilian atas materi yang sudah disampaikan. Sebelumnya aku mohon maaf karena tidak bisa open kamera. Hal yang mau aku tanyakan itu, aku sering banget lihat di TikTok ataupun di Instagram tuh banyak banget wardi yang udah nge-share beasiswa yang buat mereka tuh lolos di beasiswa unggulan. Dan mostly hampir semua itu aku lihat rata-rata pasti kontribusi atau kayak inovasi yang mereka berikan tuh di komunitas, edukasi, atau intinya yang kayak mengaitkan dengan orang lain gitu. Kayak kita tuh membuat pengajaran atau apalah gitu. Nah, is it possible untuk kita tuh bukan bikin inovasi yang kayak gitu, tapi lebih misal ke arah bisnis atau tentang kontribusi yang bukan menyasar ke masyarakat secara misal free kayak komunitas gitu kan dia bisa dibilang kayak free gitu kan. Tapi kan misalnya kita bikin semacam ide bisnis kita ke depannya atau gimana tuh bisa nggak sih? Soalnya aku sendiri tuh ada sedikit ide mungkin kayak dengan pangan lokal tapi nantinya tuh aku bukan sebatas kayak memberikan edukasi atau pengenalan ke masyarakat, tapi ada sebuah ide bisnis yang mau aku masukin gitu. Kayak misalnya ini tuh rencana aku ke depannya atau rencana setelah aku lulus gitu. Tapi tetap akan ada juga pastinya edukasi dan lain semacamnya, tapi itu bukan jadi poin utama. Seperti itu, Kak. Mungkin pertanyaan aku ya apakah boleh gitu kita buatnya seperti itu? Karena ya rata-rata yang aku lihat itu mereka pasti komunitas dan edukasi. Terima kasih, Kak. Oke, thank you, Dava Safira buat pertanyaannya. Jadi, iya bener banget, kalau misalnya kalian lihat tuh kan pasti banyak yang terkait komunitas dan lain-lain dan, dari esai aku sendiri, aku juga ngasih 2 yang aku bilang inovasi buat di perusahaan dan juga, aku pengen buat komunitas gitu lah buat edukasi. Nah, jawabannya untuk bisnis itu boleh atau enggak itu boleh, tapi, tadi jangan lupa untuk, poinnya kontribusi kamu ke masyarakat. Nah, misalnya kalau kamu membuat bisnis terkait, misalnya inovasi pangan lokal. Nah, jangan lupa juga, bisa bahas misalnya petani-petani pangan lokalnya bakal gimana. Misalnya kalau kamu bisa untuk, mmm kasih pelatihan juga atau enggak juga memperhatikan dari kesejahteraan dari para, petani lokal atau enggak dari masyarakat yang juga berperan di bisnis kamu. Jadi, istilahnya itu juga circular economy juga. Jadi, kamu juga memperhatikan dari stakeholder-stakeholder lain yang, selain keuntungan dari profit perusahaanmu. Jadi, kalau misalnya itu kamu juga bisa tunjukin atau tekanin, itu juga jadi poin yang bagus juga, dari kontribusi yang mau kamu, mmm, tunjukin nanti. Kira-kira apakah menjawab? Oke, terima kasih Kak Brilian sangat menjawab. Mungkin satu pertanyaan tambahan lagi, selain esai kan ada beberapa, eee, hal-hal lain ya yang di-upload itu misal seperti karya atau prestasi itu apakah Kakak itu mengupload karya-karya itu seperti apa? Atau mungkin prestasi-prestasi yang Kakak cantumkan tuh seperti apa? Seperti itu, terima kasih. Oke, jadi untuk, karya atau prestasi, kalau karya sendiri aku pasti tuh cuma upload 2 itu pertama aku unggah esai yang pernah aku pernah aku submit untuk perlombaan dari kementerian. Nah, itu aku upload-nya itu, walaupun aku nggak menang di lomba esainya itu, tapi aku upload esainya. Jadi, aku upload aja dokumen esai yang aku buat. Tapi, yang kedua itu aku upload sebenarnya agak, nggak relevan, tapi aku upload terkait fotografi. Jadi aku pernah kayak foto dan itu kebetulan ada di website-nya Wikipedia atau apa dan itu
aku masukin lah. Walaupun itu sebenarnya kayak mungkin nggak akademik, tapi kayak ada karya yang pernah aku buat. Terus kalau prestasi sendiri, itu aku uploadnya prestasiku dari aku SMA kemarin dan em, bisa upload misalnya dari skala nasional ataupun yang skala internasional juga kalau em, kalian punya juga itu bisa banget. Tapi kemarin aku pun misalnya ada jadi peserta, misalnya peserta di em, lomba internasional itu ada sertifikatnya kan. Nah itu aku cantumin juga. Jadi sebenarnya aku kayak aku cantumin dia semua sertifikat yang aku ada, walaupun aku jadi peserta pun aku tuh juga em, cantumin. Tapi kalau kalian ada yang juara itu juga bisa lebih baik. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Kak Brilian. Sangat menjawab dan insightful. Terima kasih. Oke, ini ada yang bertanya nih Kak di komen. Kakak izin tanya sosial media Kak apa ya mau tanya sesuatu nanti mau konsul. Mungkin boleh diketik dan sekaligus itu mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi mumpung narasumber hebat kita masih di sini masih bisa bertanya langsung teman-teman. Lagi ingin bertanya? Maaf guys, kayaknya sinyalku yang jelek. Iya, nggak apa Kak. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Oke, kalau tidak ada mungkin kita jadiin pertanyaan tadi sebagai pertanyaan terakhir. Tapi sebelum itu katanya Kak, ini mau ngasih Instagram ya? Iya, Instagramku @krisalianjani itu ada di chat udah aku tulis. Tuh, boleh langsung dikepoin aja teman-teman. Bisa dicek aja buat yang masih pengen sharing-sharing boleh langsung chat aja. Oke, sebelum acara kita tutup, sebelum itu kita akan melakukan sesi foto bersama dulu. Mohon seluruh peserta untuk bisa berkenan menghidupkan kamera dan memperlihatkan senyumnya. Oke, sesi dokumentasi akan saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, teman-teman yang saya banggakan, demikian rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas narasumber atas ilmu yang telah diberikan. Dan terima kasih juga tentunya saya ucapkan kepada peserta atas partisipasi dan antusiasmenya. Jangan lupa untuk mengikuti berbagai program edukasi Farmawar di Besunggulan Fabu yang didukung oleh Cempelang.com. Pastikan juga teman-teman dapat mengikuti memantau Instagram Farmawar di Besunggulan agar tidak ketinggalan informasi mengenai webinar, mentoring, open class, dan kegiatan menarik lainnya. Kami mengundang teman-teman untuk bergabung kembali di sesi berikutnya dalam rangkaian Sehari Belajar Menulis Essai Bisa Unggulan dari Ragam Perspektif Robot Studi. Sampai jumpa di acara Fabus selanjutnya. Saya Muhammad Kamil Pasha selaku Master of Ceremony. Mohon maaf apabila ada terkendala atau kekurangan dalam memenuhi jalannya acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Kak Brilian. Makasih teman-teman, izin live ya. Semangat.